Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing ya, agar kalian lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Materi pertama kita yaitu mencari arti kosakata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kosakata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi itu ada perbedaannya ya antara kosakata baku dan kosakata tidak baku. Untuk kosakata baku dapat dicari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kosakata tidak baku harus diubah terlebih dahulu menjadi kosakata baku agar dapat ditemukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kosakata baku dan tidak baku. Sekarang kalian perhatikan perbedaan antara kosakata baku dan tidak baku dalam tabel ini ya. Nah, yang selanjutnya kita juga akan belajar membuat ulasan teks. Membuat ulasan adalah memberikan penjelasan dan pendapat dari suatu bacaan atau cerita. Manfaat membuat ulasan adalah agar informasi penting yang ada pada bacaan dapat tercatat sehingga kita lebih mudah memahaminya. Ciri-ciri teks ulasan. 1. Memuat informasi berdasarkan pandangan penulis. 2. Ulasan buku disebut resensi. 3. Pendapat penulis berdasarkan fakta. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ulasan teks. 1. Bacalah teks dengan teliti. 2. Ceritakan informasi yang ada pada bacaan. Dan yang ketiga, berikan penilaian secara objektif dan kritis. Salah satu teks yang dapat kita ulas adalah teks narasi sejarah. Kemarin kita sudah belajar apa itu teks narasi sejarah. Nah, untuk contohnya itu ada teks mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita juga akan belajar pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada 28 Oktober 1928, yaitu saat Kongres Pemuda II di Jakarta. Selain ikrar Sumpah Pemuda, saat Kongres Pemuda II juga turut diakuinya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan. 2. Timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Dan yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, sekarang kita belajar menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Indonesia Raya adalah lagu nasional yang sering kita nyanyikan saat upacara bendera.
Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Dalam menyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo lagu. Nah, nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik atau lagu. Kemudian tempo lagu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Dalam tempo lagu ada ukuran untuk menentukannya yang kita sebut beat. Nah, sekarang kita belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya terdiri dari 3 stanza dan dinyanyikan dengan ekspresi kontrafura atau dinyanyikan dengan semangat bergelora. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Materi kita selanjutnya yaitu mengenai kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah budaya lokal yang berasal dari berbagai daerah dan dilestarikan oleh suku bangsa di Indonesia serta diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Pelestarian budaya nasional adalah upaya untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis oleh budaya asing. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan asing. 1. Mengadakan kegiatan pengenalan budaya nasional kepada masyarakat. 2. Menggalakkan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. 3. Mengembangkan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. 4. Mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan daerah lain. 5. Mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya merupakan cara memahami, melindungi, dan melestarikan budaya agar dapat memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Hal ini terkait dengan citra, harkat, dan martabat bangsa. Ketika pengelolaan kekayaan budaya dilakukan dengan baik, maka budaya kita akan tetap lestari. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah belajar perubahan membeku, mencair, dan menguap. Untuk hari ini kita belajar mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, yang pertama ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contoh peristiwa mengembun, 1. Embun yang ada pada daun yang terbentuk pada pagi hari. 2. Kaca kamar mandi yang berair bila kita menggunakan air panas. 3. Pembentukan awan dan Nah, selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Peristiwa menyublim terjadi karena zat dapat menyerap energi dengan sangat cepat. Contoh peristiwa menyublim, 1. Kapur barus yang ditempatkan di dalam kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang kedua ada perubahan pada es kering atau dry ice. Yang ketiga ada perubahan mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal, 1. Pembuatan es kering atau dry ice. 2. Terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. 3. Proses pembuatan garam. Pada proses perubahan wujud benda, ada juga proses menyerap dan melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud benda yang menyerap kalor, ada mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan untuk yang melepaskan kalor, yaitu perubahan berupa membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bu Indah melalui Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.